Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim. Setelah kita menyebutkan pembahasan salat tasbih, berikutnya kita akan bahas pembahasan yang baru dalam urutan dari pembahasan kitab Minhajul Muslim ini. Itu ada pembahasan sujud syukur dan sujud tilawah atau sujud sajadah, dan ini sudah berlalu pembahasannya. Ya, ketika kita selesai dari pembahasan sujud sahwi, kita langsung membahas tentang sujud tilawah dan sujud syukur. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, atau kita bahas sujud syukur terlebih dahulu baru sujud-sujud yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah pembahasan di poin yang ke-12, yaitu tentang salat Id. Salat Id yaitu salat hari raya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Salat Id itu artinya adalah hari raya, dan kita memiliki dua hari raya sehingga sering disebut dengan al-Aidani atau Aidain, ya. Baik, dianjurkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah di waktu pagi dari memasuki hari Id ini, baik itu di Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka kita dianjurkan untuk atau disyariatkan untuk melakukan salat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum dari salat Id ini. Para ulama mereka itu berbeda pendapat tentang hukum salat Id ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membahas terkait dengan hukum dari sholat Id ini, kita akan sebutkan hikmah di balik pensyariatan ya hari raya ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya setiap umat itu memiliki hari yang mereka ya bisa berbahagia bersama. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka dengan perhiasan mereka. Setiap kaum, setiap umat itu memiliki hal yang demikian. Dan tentunya umat Islam juga memiliki dua hari raya ini. Memiliki hari raya juga sama seperti umat-umat yang lain. Dan ditetapkan hari raya untuk umat Islam itu cuma dua saja. Ya, hari raya untuk umat Islam ini cuma dua saja. Berdasarkan pengkabaran dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ahli al-Madinati yaumani yal'abuna fihima fil jahiliyati. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam kondisi penduduk Madinah itu memiliki dua hari yang mereka bermain-main di dua hari tersebut di masa jahiliyah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima fil jahiliyati. Aku datang kepada kalian dan kalian memiliki dua hari yang kalian bersenang-senang bermain-main di masa jahiliyah di dua hari tersebut. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik daripada keduanya. Yauman nahri wa yaumal fitri. Hari raya ya, hari raya menyembelih dan hari raya Idul Fitri ya. Itu Idul Nahri atau Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, di sini disebutkan lebih dahulu adalah Idul Adha ya, Idul Adha. Hari raya Idul Adha, seolah-olah memang ini kesannya adalah memang Idul Adha yang lebih besar ketimbang ya Idul Fitri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah hari ya, dua hari raya untuk umat Islam. Maka jangan sampai kita menambah-nambahkan hari raya yang lainnya untuk umat Islam ini. Cukuplah kita bersenang-senang ya, berbahagia, bergembira di dua hari raya ini ya, dan tidak perlu kita menambahkan hari-hari yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian kita akan bahas tentang hukumnya. Hukum salat Id. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang salat Id ini. Hukum salat Id, para ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwasanya ya salat Id itu adalah fardu ain. Fardu ain, yaitu kewajiban bagi setiap individu kaum muslimin. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah, salah satu pendapat dari Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Dan ini sebahagian pendapat yang dipilih atau dipegangi oleh ulama mazhab Maliki, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, ini berdasarkan dalil yang mereka jadikan hujjah dalam masalah ini, yaitu pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Nah, di sini ada perintah untuk salat. Nah, menurut pendapat ini al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itu adalah wajib, demikian ya.
Kemudian dalil berikutnya adalah itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 185. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah atas apa yang telah Allah tunjukkan kepada kalian. Di sini ada perintah untuk bertakbir di 2 hari raya. Ya. Nah, termasuk diantaranya adalah ya perintah untuk sholat yang mengandung takbir, ya takbir yang dia berkelanjutan, demikian, ya. Begitu juga takbir di rakaat pertama, di rakaat yang kedua, demikian, ya. Baik, ini dianggap wajib, ya. Kemudian alasan berikutnya adalah tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkelanjutan di dalam melakukan sholat Aid ini, ya, dan tidak meninggalkan sedikit satu pun dari sholat Aid tersebut. Begitu juga para khulafa rasyidin dan kaum muslimin setelah mereka, ya, itu berterusan melakukan sholat Aid ini menunjukkan wajib menurut pendapat yang pertama ini. Kemudian berikutnya, alasan berikutnya adanya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar, sampai pun para wanita dan para wanita-wanita yang dipingit, yang ya dipingit, wanita yang haid bahkan yang tidak wajib sholat, ya diperintahkan ya untuk ikut turut serta. Hanya saja untuk wanita yang tak bisa sholat itu nanti menyingkir dari tempat sholat, demikian. Sampai-sampai apabila salah seorang di antara mereka tidak punya jilbab, maka ya temannya atau saudaranya memberikan pinjaman jilbab tersebut. Kemudian pendapat alasan berikutnya, ya, bahwasanya sholat Id ini adalah syiar yang paling tampak, ya. Maka itu seperti ya sholat Jumat hukumnya wajib, begitu menurut pendapat ini, demikian. Dan menurut pendapat ini juga di antara dalilnya adalah ya sholat Id ini bisa menggugurkan sholat Jumat ketika bertepatan ya hari raya dengan hari Jumat. Apabila sudah melakukan sholat Id di awal hari, maka tidak ada gugur dari orang tersebut dari sholat Jumat, namun menggantinya dengan sholat duhur. Menurut mereka, ya apabila sesuatu itu tidak wajib, maka tidak mungkin untuk bisa menggugurkan yang wajib, demikian, seperti itu, ya. Baik, ini pendapat yang pertama. Berikutnya para hamba Allah rahimani rahimakumullah, pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat Id itu wajib tapi fardu kifayah. Fardu kifayah, ya. Bukan fardu ain, fardu kifayah. Kalau fardu ain itu kewajiban atas individu kaum muslimin semuanya masing-masing. Adapun fardu kifayah adalah kewajiban yang berada di pundak seluruh kaum muslimin yang apabila dilakukan oleh sebahagian orang maka gugur dari yang lain. Ini pendapatnya ulama mazhab Hambali dan sebagian ulama mazhab Syafi'i. Dalilnya sama seperti dalil ya yang digunakan oleh ulama-ulama di pendapat yang pertama. Hanya saja mereka mengatakan kewajiban di situ, perintah di situ menunjukkan wajib fardu kifayah bukan fardu ain, ya. Alasannya karena tidak disyariatkan adzan. Nah, gitu dia. Maka dia itu seperti sholat jenazah. Sholat jenazah kan tidak ada adzannya, demikian. Maka ini fardunya fardu kifayah bukan fardu ain, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, alasan berikutnya, kenapa ini fardu kifayah bukan fardu ain?
Ya, tadi pertama karena tidak ada azan. Ya, tidak ada azan. Kemudian ya, tidak wajib mendengarkan khutbah dari salat Id ini. Maka tidak bisa dikiaskan dengan salat Jumat yang itu fardu ain. Nah, tadi kan ada alasannya, dia mirip dengan apa? Salat Jumat. Ya. Bahkan dia bisa menggugurkan salat Jumat. Demikian. Nah, salat Jumat itu khutbahnya wajib didengarkan. Adapun ya salat Id itu tidak wajib didengarkan khutbahnya, demikian. Hanya sunat saja. Maka ini menunjukkan dia bukan fardu ain seperti salat Jumat, namun dia fardu kifayah. Wallahu a'lam. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya itu sunnah muakkadah bukan wajib. Sunnah muakkadah bukan wajib. Ini pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas dari ya para pengikut mazhab keduanya, yaitu mazhab Maliki dan Syafi'i. Dalilnya yang memalingkan perintah-perintah yang disebutkan dalam hadis di atas ya, yang sudah kita sebutkan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim ya, terkait dengan seorang laki-laki Arab Badu yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada dirinya dari sholat itu. Maka Rasul mengatakan ya khamsus salawatin ya fil yaumi wal lailati, yaitu 5 kali sholat sehari semalam. Lalu dia bertanya lagi, hal alayya ghairuha, adakah kewajiban yang lain untuk saya, katanya. Maka kata Nabi mengatakan la illa anta tawwa, tidak ada kecuali bila engkau ya ingin melakukan tambahan, demikian. Ya, inilah yang membatasi bahwasanya tidak ada kewajiban yang lain kecuali hanya 5 saja sholat itu. Demikian. Berarti selain itu tidak wajib. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan seterusnya dari alasan yang disebutkan oleh para ulama di pendapat yang ketiga ini. Baik ya. Nah, inilah 3 pendapat tentang hukum sholat Id. Kita milih yang mana ini? Ya, kita tidak maksain ya untuk berpendapat yang mana, tapi pilihlah sesuai dengan pendapat yang dekat dengan kebenaran. Kemudian kita tidak boleh menyalahkan pendapat yang lainnya ya. Jangan kita merasa benar dengan pendapat tersebut. Hanya saja kita memilih pendapat itu yang kita rasa lebih dekat dengan kebenaran, lebih menenangkan jiwa kita, demikian. Memilih bukan karena atas dasar hawa nafsu. Ya kalau kita mau hati-hati ya kita kerjakan begitu, karena khawatir kan ternyata di sisi Allah dia wajib. Nah, begitu. Maka kerjakan saja. Makanya ada kaidah terkait dengan kehati-hatian. Ya, ini sering kita sebutkan kalau ada perbedaan pendapat, ya kerjakan saja ya. Ada ungkapan seperti ini kaidahnya, ya kehati-hatian itu adalah fi'lu ma ukhtulifa fi wujubihi wa tarku ma ukhtulifa fi tahrimihi. Yaitu melaksanakan apa saja yang diperdebatkan oleh para ulama tentang kewajibannya. Kenapa kok dilaksanakan? Karena khawatir ya ini diwajibkan, ada berpendapat ini sunat, ini berpendapat ini wajib. Nah, lebih baik dikerjakan saja, khawatir nanti ternyata wajib, demikian. Kalau disyariatkan, sepakat para ulama ini disyariatkan, nggak ada yang mengatakan oh ini tidak disyariatkan, enggak, semua menyatakan disyariatkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat, ini wajib fardu ain kah, fardu kifayah kah, ataukah sunnah muakkadah. Maka kerjakan saja kalau ada perbedaan seperti itu. Dan penggalan dari kaidah yang kedua, penggalan dari kaidah tersebut yang kedua adalah penggalan keduanya wa tarku ma ukhtulifa fi tahrimihi, meninggalkan apa saja yang diperdebatkan oleh para ulama tentang keharamannya. Ini haram atau boleh? Maka tinggalkan saja.
Kalaupun seandainya ada kecondongan bagi kita, ya itu adalah boleh, tapi ditinggalkan saja, khawatir di sisi Allah itu menjadi haram, demikian. Nah seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Ini tentunya bagi orang yang ingin hati-hati atau bagi orang yang bingung nih ya. Bingung, ini mau dikerjakan atau gimana gitu ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Tapi kalau kita katakan ya sayang banget lah ya nggak sholat Id begitu ya, dimana itu hari kegembiraan kita. Ya, kita di hari itu gembira banget ya, keluar dari rumah sambil takbiran kan begitu ya, itu menyenangkan. Ketemu orang banyak begitu ya, dengan pakaian yang baik, bagus, kadang pun pakaian baru begitu kan. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah, kita lanjutkan dengan menyebutkan ya waktu dari sholat Id. Waktu dari sholat Id itu dimulai ya semenjak meningginya matahari seukuran tombak. Ya, seukuran tombak. Nah, inilah waktu duha sebenarnya. Ya, di waktu duha. Dan berakhirnya ya itu adalah dengan tergelincirnya matahari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi ya. Waktu sholat Id itu dimulai setelah meningginya matahari seukuran tombak ya. Seukuran tombak yaitu waktu duha ya. Berarti ini awal duha ini. Kalau bagi yang menyatakan sahihnya hadis tentang sholat isyraq atau syuruk, ini inilah waktu dia isyraq ya, syuruk itu ketika sudah naik meninggi. Nah, ini dianjurkan untuk sholat syuruk bagi yang mengatakan hadisnya sahih demikian. Nah ini pendapat jumhur ulama ya. Berakhirnya adalah dengan tergelincirnya matahari yaitu masuk waktu zuhur. Ini pendapat jumhur ulama yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada dalil untuk masalah ini yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Baihaqi. Kalau Imam Bukhari secara mu'allaq namun disambung oleh Imam Abu Daud. Bunyi hadisnya seperti ini. Dari Abdullah ibnu Busr, sahabat Nabi SAW, annahu kharaja ma'an nasi yauma fitrin, bahwasanya dia pernah keluar bersama dengan orang-orang di hari raya Idul Fitri atau di hari raya Idul Adha. Fa ankara ibta al-imami, beliau mengingkari lambannya imam datang. Wa qala inna kunna qad faraghna sa'atana ya hadhihi. Kata beliau, sesungguhnya dahulu kami telah selesai waktu seperti ini, ya. Dan itu ketika waktu tasbih, waktu salat sunat, ya duha demikian. Nah ini awal waktu ya sebenarnya. Namun ada sedikit catatan, ya. Yang afdol untuk salat Idul Adha itu dia dipercepat di awal waktu. Maksudnya pas di awal waktu, ya, ketika matahari itu sudah seukuran satu tombak, meninggi satu tombak, ya, maka segera melakukan sholat Idul Adha. Fungsinya adalah agar segera selesai dan bisa memulai, ya, menyembelih, ya, sehingga memungkinkan untuk menyembelih dengan cepat,
Ya, karena nanti kan ada anjuran untuk tidak makan ketika itu, sehingga begitu selesai menyembelih itu bisa makan, demikian. Nah, begitu kan. Setelah sholat bisa segera makan dan segera menyembelih. Demikian. Adapun untuk sholat Idul Fitri, maka dianjurkan untuk menunda. Ya, menundanya mungkin seukuran 2 kali tombak begitu ya. 2 kali tombak itu ditunda. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar orang-orang yang belum bayar zakat fitri itu punya peluang untuk dia ya melakukan pembayaran zakat fitri. Karena zakat fitri itu berakhir kewajibannya itu dengan masuknya sholat. Nah, seperti itu, sholat Idul Fitri, demikian. Nah, seperti itu ya. Ini pendapat yang sebenarnya alasannya masuk akal dan sesuai dengan syar'i, demikian ya. Baik, ini yang afdol. Wallahu taala a'lam. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas terkait dengan hukum sholat Id apabila terluputkan waktunya. Insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sekaligus juga kita akan bahas barangkali terkait dengan tempat pelaksanaannya ya, dan adab-adab barangkali kalau sempat waktunya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita buka sesi soal jawab ya. Mungkin admin bisa menaikkan pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz, ada kesalahan saya kemarin pesan GoFood. Niat hati pesan nasi gurih, ternyata nasi gurihnya ada dendeng babinya. Ini saya pesan tanggal 11 September kemarin Ustadz. Makanan sudah dimakan habis dan baru ketahuan sekarang karena cek riwayat pesanan. Bagaimana ini Ustadz, apa yang harus dilakukan setelah mengetahui ini? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebuah kesalahan yang dilakukan tanpa kesengajaan maka tidak ada dosa. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukku dari umatku kesalahan yang tidak mereka sengaja, kesalahan tidak disengaja, kelupaan dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Jadi ini termasuk al-khata', yaitu kesalahan yang tidak disengaja. Ya, kesalahan yang tidak disengaja, maka ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memberikan dampaknya kepada diri. Ya. Minta kepada Allah, ya Allah, ya. Walaupun tidak ada dosa, tapi minta maaf kepada Allah. Ya, minta maaf, minta ampun kepada Allah. Ya, kemudian ya meminta kepada Allah agar dihilangkan dampak buruknya. Ya. Walaupun sesuatu tersebut kita tidak memiliki dosa atas tindakan hal itu, tapi terkadang hal itu memiliki dampak buruk. Ada orang contohnya melakukan sebuah tindakan
ya. Dan itu kita sebenarnya tidak ada peran di sana. Tapi pertanyaannya, apakah tindakan orang tersebut itu bisa berdampak buruk bagi kita? Jawabannya, ya, potensi besar. Demikian. Oleh karenanya, ya kita minta kepada Allah agar dihilangkan dampak buruknya. Mintakan kepada Allah. Kemudian, ya, kenapa kok harus minta maaf dan minta ampun kepada Allah? Ya tidak masalah kita minta maaf dan minta ampun kepada Allah, walaupun kita tidak ada dosa untuk hal tersebut. Ya, bisa jadi memang Allah buat seperti itu karena ada kesalahan-kesalahan kita yang lain. Makanya kita minta maaf dan minta ampun. Nabi SAW saja itu telah diampuni dosa yang telah berlalu dan akan datang, sehingga nggak punya dosa. Tapi Rasulullah disebutkan oleh beliau sendiri dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan." Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Padahal nggak punya dosa, Nabi sudah diampuni dosa yang telah berlalu dan akan datang, tapi tetap mohon ampun. Maka mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Walaupun kita sudah dimaafkan karena memang ini bukan kesalahan kita. Ya. Ini kesalahan tidak disengaja. Hanya saja itu bisa berdampak buruk. Seperti contohnya doa yang tidak dikabulkan, bisa jadi. Ya. Kemudian penyakit disebabkan ya barang haram itu masuk ke dalam zatnya, ini haram masuk ke dalam tubuh kita, demikian. Maka mintakan kepada Allah agar dihilangkan ya dampak buruknya. Demikian. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, pekerjaan saya saat ini adalah aktor iklan TV, contoh XL, minuman energi, Bank BSI, Telkom, dan sejenisnya. Bagaimana hukum pekerjaan saya dan halalkah hasil pekerjaan saya? Terima kasih. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang halal lagi baik kepada kita. Mengiklankan produk-produk yang halal, maka ini dibolehkan, asalkan dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal. Produk-produk yang halal, halal zatnya, halal penggunaannya, maka hukum asal mengiklankan produk-produk seperti ini maka dihalalkan insyaallah ta'ala, karena kembali kepada hukum asal, ya. Al-aslu fil asya'i ibahatu, hukum asal dari segala sesuatu adalah halal hatta yadulla ad-dalilu ala nahihi wa tahrimihi, ya, sampai ada dalil yang melarang dan ya mengharamkannya atau melarang menghindarkannya atau mencegahnya, demikian. Tapi produk yang halal, mengiklankan itu termasuk jasa, ya, jasa mengiklankan, jasa mempromosikan itu halal insyaallah ta'ala. Tapi wajib dengan cara yang halal agar dia juga menjadi halal, demikian, ya.
caranya juga halal, seperti contohnya tidak ada kedustaan padanya, ya, tidak ada musik-musik padanya. Kemudian juga tidak ada bersama dengan wanita yang menampakkan aurat contohnya, dan hal-hal pelanggaran yang lainnya. Baik, ini rincian pertama. Kemudian rincian yang kedua, apabila ya produk-produk tersebut, baik itu produk berupa barang ataupun jasa yang diiklankan itu adalah haram. Seperti contohnya adalah bank konvensional yang berbasis ribawi, ya. Seperti minuman keras contohnya, atau seperti contohnya judi online, pinjol dan seterusnya. Nah, itu diiklankan. Nah, ini haram, ditambah lagi dengan cara yang haram, maka jadi bertambah-tambah haramnya, demikian. Ya. Baik, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan untuk penyampaian materi ya pada pertemuan kali ini dan menjawab pertanyaan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi menyempurnakan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Bagi siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan pahala sebuah rumah di surga, kemudian minimal dari pahala yang kita infakkan tersebut itu 700 kali lipatnya, dan terus mengalir pahala tersebut, karena saat ini Masjid Al-Muwahhidin sudah digunakan untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian yang bahkan alhamdulillah ya sudah banyak kajian, ya. Ada kajian pekanan, ya. Ada kajian malam juga demikian, ada kajian bahkan siang, ya. Demikian, ya. Maka silahkan ya ikut serta dan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Untuk info lanjutan Anda bisa lihat di layar kaca Anda ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.